Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan telah menjaga dan memelihara kita di tahun 2025. Dan kita boleh lalui itu semua. Itu bukan karena kuat hebat gagahnya kita atau dengan apa yang kita punya saudaraku, tetapi karena kasih Tuhanlah yang melayakkan kita. Kita ada di tempat ini dan tidak terasa di tahun 2026 ini Tuhan telah memelihara kita selama 9 hari ya. 9 hari kita boleh menginjakkan kaki di tempat ini. Kita boleh beribadah bersama dan biarlah kiranya ibadah di awal tahun PDMNC pada hari ini kita boleh pulang dari tempat ini membawa kasih, damai, dan sukacita dimanapun kita berada. Ada amin saudaraku? Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Rama Pratama. Beri aplaus dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus dan hambanya. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Allah yang baik. Dan diri anakmu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa dengan membawa seluruh tubuh, roh, jiwa, raga, nafas kehidupan kami sebagai persembahan dan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan kami boleh ada di hadapanmu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus dari awal ibadah pertengahan hingga selesai, Engkau Tuhan Allah yang beracara di dalamnya. Engkau Tuhan yang mengambil alih. Dan Engkau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat penuh Bapa di tempat ini Bapa. Sehingga ibadah kami pada siang hari ini Bapa menjadi hormat kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa surgawi. Hanya inilah ibadah kami pada hari ini. Kami taruhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Buka matamu dan lihat wajahmu, katakan ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum untuk bangkit berdiri, mari kita akan puji dari awal sama-sama kita katakan.
dalam darismu yang bukan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Yesus. Dari dalam darismu yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus untuk hidup setia dan mengenal Engkau. Haleluya. Yang masih semangat untuk memuji Tuhan, saudaraku, boleh lambaikan tangannya. Yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindung. Sekali lagi kita katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita katakan, Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semangat Bapak Ibu, mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita, karena Dia batu dan gunung keselamatan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
tak pergi dariku. Beri sorak-sorak bagi Allah kita, saudaraku. Wah, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya pada siang hari ini kepada kita. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, dan kami percaya hadirat Tuhan ada di dalam kami. Kami bersyukur untuk tahun yang baru. Kami percaya di tahun ini
Tuhan yang akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari pengharapan kepada pengharapan, dari iman kepada iman Tuhan. Dan kami percaya kami berjalan bersama Tuhan yang gak pernah gagal. Pikiran kami mungkin terbatas, tetapi kami percaya Tuhan kami tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan siang hari ini. Biarkan Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja melebihi batas kemampuan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara, Bapak Ibu. Thank you tim worship. Keren banget gitu ya. Kita dipenuhi hadirat Tuhan siang hari ini. Shalom semuanya. Haleluya. Apa kabar ya Bapak Ibu? Baik ya. Saya percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, kita punya Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang gak pernah gagal. Kalau di tahun 2025 mungkin kita berpikir bahwa wah tahunnya berat Pak gitu ya. Dari Januari, Februari, bahkan Desember kemarin. Tetapi kita ada di hari ini. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya percaya juga di tahun 2026 kita akan dibawa oleh Tuhan melebihi batas kemampuan kita. Melebihi batas apa yang kita bisa pikirkan, melebihi apa yang kita bisa bayangkan, saudara. Amin. Nah, saya mau perkenalkan diri sebentar, saudara. Saya dari GBI Fatmawati 25, gitu ya. Dan di tahun ini juga saya dipercayakan sama Tuhan untuk pengembalaan di Bekasi, di Harapan Indah, gitu ya. Semua karena Tuhan Yesus itu baik, gitu ya. Mungkin nggak gampang. Gitu ya, mungkin nggak mudah, tetapi saya percaya Tuhan yang akan memampukan kita, dan saya percaya juga Tuhan yang akan memampukan saudara di dalam pekerjaan ya, di dalam hal-hal apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini. Saya percaya Tuhan yang akan buat itu semua berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Amin. Saya mau mengucapkan selamat Natal dulu sama saudara, selamat tahun baru, gitu ya. Dan saya percaya gini loh saudara. Tuhan Yesus itu bukan hanya ada di luar kita, tetapi dia ada di dalam kita. Benar ya saudara ya? Dia itu ada di dalam kita, dan saya berdoa gini saudara, dia lahir bukan hanya di dalam kita, tapi dia lahir untuk keluarga kita. Dia lahir untuk pekerjaan kita. Makanya kenapa firman Tuhan bilang gini saudara, ketika kita menginjakkan kaki dimanapun, tempat itu harus diberkati Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita ada di tempat ini, di kantor ini, tempat ini harus diberkati. Amin. Karena apa? Karena ada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, gitu ya. Bukan dengan akal pikiran kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita mau melangkah dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Dan kalau saya bicara tentang Natal sedikit, saudara, hari Natal itu berbicara tentang kelahiran Tuhan dan kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Amin. Makanya dikatakan dia Allah Immanuel. Dia selalu ada sama kita. Saya mau katakan sama saudara gini, dia ada bukan hanya di versi yang terbaik dalam hidup kita, tapi dia juga ada di dalam titik terendah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini mungkin aduh Pak, kayaknya nggak mungkin lagi deh. Aduh Pak, kayaknya nggak ada jalan keluar lagi deh. Aduh kayaknya pintunya semua udah tertutup deh. Tenang Bapak Ibu, asalkan kita berjalan sama Tuhan, kita pasti nyampe. Bener ya? Kita pasti nyampe dan kita pasti akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Seringkali ketika Tuhan bekerja, itu selalu gak masuk akal, saudara. Gak masuk pikiran kita. Kalau masuk akal, itu manusia, saudara. Tetapi ini Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan itu kalau sudah bekerja, tidak masuk logika dan pikiran kita, saudara. Saya ini, kalau boleh bersaksi sama saudara, saya itu percaya sama Tuhan, itu 2010 di sebuah rehabilitasi narkoba, saudara.
Saya dulu udah hampir mau mati berkali-kali, saudara, gitu ya, karena memakai narkoba itu. 2007 saya masuk penjara di Tangerang Lama. Sudah nggak ada pengharapan, sudah mati semua mimpi dalam kehidupan saya, gitu ya. Di 2010 sampai 2013 saya masuk rehabilitasi narkoba di sebuah kota Cimahi di Bandung, gitu ya. Tetapi yang kata orang itu adalah tempat pembuangan, kata orang itu adalah tempat sampah, gitu ya, tempat orang nakal, gitu ya. Tetapi Tuhan menemukan saya di tempat yang kata orang itu, aduh kayaknya nggak mungkin deh kamu berubah, kayaknya nggak mungkin deh kamu berubah untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Saya lahir bukan sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Semua keluarga saya masih Muslim, saudara, gitu ya. Bahkan sampai di 2010 saya masuk rehabilitasi, itu saya masih beragama dan tidak percaya sama Tuhan Yesus. Keluarga saya anterin saya ke rehabilitasi dan berkata gini, terserah Bapak deh, yang penting anak ini sembuh, gitu ya, anak ini pulih, gitu ya. Nah, singkat cerita, di suatu hari, suatu momen, gitu ya, di suatu malam, saya bermimpi ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma ngomong gini, saudara, kamu mau ikut gak sama aku? Hari pertama saya bermimpi seperti itu dan saya jawab sama Tuhan, aduh Tuhan, enggak deh, gitu ya. Aku gak mau ikut kamu, aku udah berbuat dosa, semua hal yang jelek, semua hal yang buruk sudah saya lakukan. Kecuali membunuh aja belum saya lakukan, gitu ya. Nah, di hari yang kedua saya pikir itu cuman ya bunga mimpi lah, gitu ya. Di hari yang kedua saya bermimpi hal yang sama. Tuhan Yesus datang dalam mimpi saya. Dan akhirnya karena Tuhan tidak menyerah untuk memanggil saya bilang sama Tuhan, yes Tuhan, saya mau ikut Engkau. Nah, yesnya kita, perkataan iyanya kita sama Tuhan, itu yang membawa kita melebihi jauh dari pikiran kita, saudara. Jadi hari ini, kalau Tuhan ingin Bapak Ibu atau saudara semua melakukan apapun, jangan berkata aku nggak bisa, gitu ya. Tuhan bisa melakukan dengan caranya yang ajaib. Bahkan Tuhan akan memelihara kehidupan kita dengan caranya yang ajaib di waktu-waktu yang sulit seperti sekarang ini, saudara. Amin. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin ayat ini sangat simpel, saudara, sangat sederhana, bahkan mudah kita hafal. Tetapi biarlah ini menjadi satu perenungan kita siang hari ini, bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita punya Tuhan yang tidak mungkin mustahil untuk melakukan pekerjaannya melalui dalam kehidupan kita. Dan saya percaya di siang hari ini Tuhan sedang bekerja bukan hanya di luar, tapi di dalam kita. Buat Tuhan mengubah apa yang di luar itu mudah banget, saudara. Benar ya? Itu mudah banget. Tapi Tuhan lebih tertarik untuk mengubah apa yang ada di dalam kita dulu, baru mengubah apa yang ada di luar kita. Oleh karena itu, dia harus lahir, dia harus mati, bahkan dia harus naik ke surga supaya apa? Supaya dia tinggal di dalam kita. Amin. Saya cuma mau bilang gini sama saudara, dia nggak puas untuk tinggal di luar kita, gitu ya, seperti kita secara fisik seperti ini, tetapi dia harus naik ke surga supaya apa? Supaya rohnya tinggal di dalam kita. Sesuatu yang tinggalnya di luar itu bisa lepas, saudara. Kacamata ini bisa saya lepas karena apa? Karena adanya di luar. Cincin ini, baju ini, sepatu ini, semua yang kita pakai bisa terlepas. Tetapi saya mau bilang sama saudara, sesuatu yang tinggalnya di dalam itu nggak akan pernah bisa lepas, dan itu namanya Yesus. Dan itu namanya Tuhan. Jadi kemana-mana saudara pergi, melangkah, ke kantor, bekerja, ke gereja, ke rumah, gitu ya, Tuhan ada di situ bersama dengan saudara.
Amin. Kita nggak pernah ditinggalkan sendiri, saudara. Generasi ini, kenapa banyak orang yang terkena mental health, saudara? Karena merasa dirinya itu sendiri. Aduh, nggak ada yang sayang sama gua, gitu ya. Nggak ada yang mengasihi aku lagi, gitu ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, ada satu pribadi yang gak akan pernah tinggalkan saudara. Itu namanya Tuhan. Mungkin manusia bisa tinggalin kita. Di saat kita susah, di saat kita nggak punya apa-apa, Tuhan tinggalin kita. Manusia bisa tinggalkan kita, gitu ya. Tetapi kan kalau kita lagi banyak uangnya, kita lagi di versi terbaik kita, semua orang bisa datang sama hidup kita. Dan yang bukan saudara bisa ngakunya saudara sama saudara. Tetapi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Dia ada karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai saudara. Maka perjalanan kehidupan saudara akan berhasil. Amin. Kemarin saudara, berapa hari yang lalu saya itu ada ngakal pendeta-pendeta di Bekasi, gitu ya. Ketika saya duduk, tiba-tiba ada satu pendeta datang sama saya dan ngobrol sama saya, dan dia bersaksi gini, Rama, dulu saya itu nggak bisa punya anak, gitu ya. Semua dokter udah saya datengin, dan mereka berkata saya divonis tidak bisa memiliki seorang anak. Bahkan sampai dia ke tabib-tabib, gitu ya. Kalau orang Chinese itu banyak obat Chinese-nya, gitu ya, dan dia ke tempat-tempat seperti itu, dan semuanya berkata nggak mungkin kamu bisa punya anak. Tapi saya mau bilang sama saudara, hari ini dia memiliki seorang anak yang sudah bertumbuh remaja, dan saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan kita yang nggak pernah gagal, saudara. Amin. Amin, saudara. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan, saya tiba-tiba teringat wanita pendarahan 12 tahun. Wanita pendarahan 12 tahun, saya percaya ini sakit banget, saudara. Saya punya istri, ketika dia lagi datang bulan, gitu ya, saudara, itu sakit banget. Dan ini 12 tahun, saudara. Dia sudah ke semua tabib, dikatakan dalam firman Tuhan. Dia udah ke semua rumah sakit mungkin kalau di hari ini dia ada. Dia udah ke Siloam, dia sudah ke